Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Eka Nurmayanti dengan NPM akhir 008. Di video kali ini saya ingin menjelaskan analisis regresi yang melibatkan variabel mediasi dan variabel moderasi dengan menggunakan SPSS. Berikut merupakan model yang akan saya gunakan. Dalam model ini, kita akan memprediksi berapa biaya kesehatan tahunan karyawan ini, dengan preditornya, yaitu variabel umur, kemudian merokok dan tidak merokok, kemudian tingkat stres karyawan. Dengan kerangka ini kita bisa melihat bahwa, terdapat variabel mediasi, yaitu tingkat stres karyawan. Dalam model ini kita juga bisa merumuskan dua persamaan dari regresi. Yang pertama yaitu stres sama dengan BO ditambah B1 umur ditambah B2 merokok. Kemudian yang kedua yaitu biaya kesehatan tahunan sama dengan BO ditambah B1 umur ditambah B2 merokok dan ditambah B3 stres. Berikut merupakan data yang akan digunakan untuk menguji, regresi. Kita masuk pada menu variable view dan mengisi value dengan 1 untuk indikator yang merokok, kemudian 0 untuk indikator yang tidak merokok. Kemudian, kita masuk pada menu analyze regression linear. Kemudian untuk, variabel dependen kita menggunakan tingkat stres karyawan dan untuk variabel independen kita menggunakan umur karyawan dan merokok. Kemudian setting pada statistik yaitu dengan mencentang estimasi model Collinery dan Rubin. Continue, kemudian untuk plot, untuk X diisi dengan ziprit dan Y zeriset. Kemudian continue dan oke. Hasil dari model regresi satu sudah dapat dilihat dan kita fokus pada pada tabel koefisiensi. Pada tabel koefisiensi ini menunjukkan, hasil dari signifikasi yang diperoleh dari variabel independen, yang berarti nilai signifikasi pada umur karyawan sebesar 0,020 dan bersifat positif yaitu 0,110, yang berarti nilai signifikasi tidak lebih besar dari 0,05. Artinya variabel umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres karyawan. Kemudian untuk variabel merokok menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,582 dan nilai standarisasi koefisien betanya senilai 0,026. Artinya nilai signifikasi pada variabel merokok lebih besar dari 0,05, yang artinya, variabel merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres karyawan. Artinya H2 ditolak. Untuk H yang pertama diterima. Jika semakin banyak umur karyawan, maka tingkat stres karyawan juga semakin meningkat dan untuk, H2 ditolak, eee, berarti tingkat merokok atau tidaknya tidak berpengaruh terhadap tingkat stres karyawan. Kemudian untuk, model summary dapat dilihat S-square sebesar 0,12 yang berarti variabel merokok dan umur karyawan memiliki sumbangan terhadap tingkat stres sebesar 12% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya untuk model kedua kita pada menu transform, compute variabel. Nah, kita memasukkan tingkat stres dikali dengan biaya kesehatan. Kemudian, oke. Dari stres dikali biaya akan muncul pada kolom ini. Kemudian kita akan olah datanya pada menu analyze, regression, linear. Untuk variabel dependen, kita memasukkan, biaya dan untuk variabel independen yaitu umur karyawan, merokok, tingkat stres, kemudian juga stres dikali dengan biaya. Untuk settingan tetap sama dengan tadi yang model 1. Kemudian kita pencet oke. Nah, hasil model 2 dapat dilihat di sini. Pada model kedua kita dapat melihat pada menu koefisiensi, eee, untuk menguji hipotesis selanjutnya yaitu umur karyawan. Dapat dilihat bahwa umur karyawan menghasilkan nilai signifikasi dan berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Artinya semakin, banyak banyak variabel umur karyawan, maka semakin tinggi juga biaya kesehatannya. Kemudian tingkat merokok. Pada tingkat merokok menghasilkan, standar koefisien beta, bernilai positif yang artinya, eee,
berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan dengan koefisiensi jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok memberikan kontribusi yang lebih dominan dalam meningkatkan biaya kesehatan dibanding dengan umur karyawan. Dapat dilihat di sini yaitu 0,134, sedangkan umur karyawan yaitu 0,61. Kemudian eh, dapat dilihat hubungan antara stres dan biaya di sini yang menghasilkan nilai negatif. Walaupun tidak signifikan, tapi hubungan interaksi stres dan biaya ini bernilai positif, yang artinya variabel interaksi stres menunjukkan pengaruh yang sangat kuat terhadap biaya kesehatan, yang mengindikasi adanya hubungan moderasi dalam model, yaitu 0,913 dan nilai T-nya yaitu sebesar 69,594. Namun, untuk variabel tingkat stres memiliki pengaruh negatif terhadap biaya kesehatan. Dapat dilihat nilai standar koefisiensi yaitu negatif 0,140 dan T-nya minus 16,574, di mana pengaruh ini dapat disebabkan oleh interaksi antar variabel dalam model regresi. Jadi untuk tingkat stres yang tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan, yang artinya semakin tinggi tingkat stres karyawan tidak mempengaruhi biaya kesehatan atau biaya kesehatan menjadi rendah. Pada tabel model summary ini memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel umur karyawan, stres, tingkat stres, merokok, stres dikali dengan biaya ini memiliki pengaruh sebesar 97,7%, yang artinya sangat kuat dan sangat tinggi. Tetapi untuk untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada di uji hipotesis. Dan untuk merokok pada biaya melalui stres, dapat kita lihat. Nah, setelah ini kita memasukkan pada Sobel test, yaitu yang pertama untuk uji umur. Kita melihat pada koefisiensi yang pertama, model pertama, yaitu umur karyawan. Kemudian yang kedua, tingkat stres pada model kedua. Kemudian calculate. Nah, untuk p-value kita copy pada Excel yang pertama. Kemudian untuk model yang kedua sama, kita reset. T pada tingkat merokok dan tingkat stres pada model regresi yang kedua. Kemudian calculate, p-value dipindahkan. Nah, dari hasil p-value ini kita dapat menganalisis bahwa umur memiliki p-value 0,021 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya pengaruh ini tidak adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres. Kemudian pada variabel merokok yang berpengaruh pada biaya kesehatan melalui tingkat stres senilai 0,5581 yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres dengan nilai p-value 0,581. Jadi pengaruh tidak langsung ini tergantung dari kuatnya pengaruh dari independen variabel ke mediator dan juga mediator ke independen variabel. Kalau salah satu dari ini tidak signifikan, maka hasilnya kemungkinan ini tidak. Pada model regresi pertama, terjadi hubungan kausalitas antara umur karyawan terhadap tingkat stres dan merokok pada tingkat stres. Artinya umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap nilai stres karena kurang dari 0,50 dan merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Kemudian untuk model kedua terjadi hubungan kausalitas antara umur karyawan dan merokok dapat dilihat dari standar koefisiensi beta dan T, namun tidak terjadi hubungan kausalitas terhadap tingkat stres terhadap karyawan. Namun stres dikali dengan biaya menunjukkan hasil yang positif dan kuat. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.